loh. Jadathum imanan. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, kata Allah, maka bertambahlah mereka keimanan dan bergetar hatinya. Kita bisa memberikan identifikasi apakah seberapa jauh, seberapa banyak kita. Apakah ketika dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Rabbul Alamin, bergetar tidak hati kita? Atau kita yang membacanya? Atau mungkin bahkan hati kita, atau mungkin kita merasa kayak, udah capek, udah malas. Ini identifikasi. Kalau misalkan bergetar, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak bergetar, ini penyakit hati. Ada penyakit di hati kita. Berarti kita punya penyakit. Yang kadang biasanya manusia mereka lebih peka apabila ada penyakit secara fisik. Akhirnya mereka ke klinik, akhirnya mereka ke dokter, ke rumah sakit. Tapi mereka kurang peka ketika ada penyakit dalam hatinya. Apa yang diagnosanya adalah ayat ini, Al-Quran. Bergetar nggak? Ada penyakit nggak? Di kayak di rongsen gitu loh. Oh, ada penyakit nih di tulangnya, ada kebengkokan di tulangnya, gitu kan. Dan hal tersebut ada di Al-Quran. Apabila hati kita jatuh, bergetar tidak? Oh, berarti misalkan kalau tidak bergetar, udah berarti kita diidentifikasi bahwa hati kita sedang berpenyakit. Dan penyakit hati biasanya apa? Banyak. Enggak. Penyakit hati itu Apa? Itu resikonya, penyakit hati itu resikonya adalah nasihat tidak bisa itu tidak akan mudah masuk. Susah masuknya. Betul. Bahkan kalau misalkan kita nggak peka sama sekali dan terus kata Allah fi qulubihim marad, dalam hati mereka penyakit, fajadahumullahu marad, dan Allah akan tambahkan penyakit tersebut sehingga mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sehingga sampai kapan? Sehingga mereka sampai layak mereka untuk disiksa. Dan bagaimana cara untuk mengobati hal tersebut? Banyak. Contoh kisahnya para sahabat. Mereka sahabat kalau bertemu dengan sahabat yang lain itu, biasanya kalau kita kan bertemu ini udah lama nggak bertemu gitu dengan teman. Biasanya kita tanya kabar, gimana kabar kamu, gimana suami kamu, gimana ibu kamu, dan gitu kan biasanya. Tapi mereka para sahabat yang memiliki hubungan dari nilai-nilai iman yang sama, akidah yang sama, keislaman gitu kan, yang dimana mereka ketemu, mereka yang pertama kali ditanyakan adalah kaifa dinik gitu. Bagaimana keadaan agamamu, selalu demikian. Saking mereka saling mementingkan hal tersebut kepada sahabat yang lainnya. Maka sahabat itu menjawab, aku tercabik-cabik dengan kemaksiatan. La haula quwwata illa billah. Kemudian sahabat ini, kemudian aku perbaiki dengan istighfar, kata dia. Gitulah Bu. Kok Bu sih? Bu siapa? Ya gitulah. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rasanya kayak habis disirami hal-hal yang gitu.